Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk lagi ke materi. Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Setelah kemarin kita pelajari tentang kas, sekarang kita lanjut ke materi piutang. Sebelum masuk ke piutang, kenapa sih piutang itu muncul? Saat ini terlalu banyak transaksi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk operasional aktivitasnya yang dilakukan oleh perusahaan sehari-hari. Dimulai dari di perusahaan itu membeli aset. Terus selanjutnya di perusahaan itu ada pembayaran beban yang diperlukan untuk memperoleh manfaat. Hingga dalam perusahaan itu ketika mengeluarkan produknya kemudian dijual lagi kepada konsumen. Dikarenakan setiap perusahaan itu harus menghasilkan dan memiliki produk agar perusahaan itu bisa tetap berjalan, agar perusahaan itu bisa tetap bertahan, maka semua produk yang dihasilkan oleh entitas itu harus dijual kepada masyarakat. Nah, sekarang poinnya di sini, dalam upaya untuk bisa menjual produk yang dimiliki kepada masyarakat, maka setiap perusahaan itu menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam kemudahan. Kemudahannya apa? Pertama, dalam perusahaan itu melakukan transaksi atau memperbolehkan transaksi penjualan dilakukan secara kredit, yaitu ketika pihak pembeli tidak perlu membayar semua tagihannya pada saat terjadinya transaksi. Jadi di sini untuk pembeli itu tidak perlu cara pembayarannya itu tidak perlu pada saat terjadinya ada jual beli itu setiap transaksi langsung dibayar, tidak, tetapi dengan menggunakan pembayaran secara tempo. Itu salah satu kemudahan yang diberikan oleh entitas, oleh perusahaan. Jadi intinya perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit itu nanti akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Itu berarti untuk perusahaan itu memiliki klaim atau tagihan kepada konsumen atas sejumlah uang yang diakibatkan oleh transaksi penjualan kredit yang telah terjadi itu tadi. Jadi yang disebut dengan piutang di sini, piutang itu merupakan hak untuk menerima sejumlah uang pada waktu yang akan datang. Kenapa bisa muncul piutang? Karena adanya transaksi pada masa lalu. Jadi piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu merupakan aset perusahaan, masuk dalam aset lancar dalam kelompok aktiva. Jadi dalam piutang itu melibatkan dua pihak, yaitu pertama kreditur, yang kedua debitur. Kredit itu perusahaannya, entitasnya yang mempunyai piutang, sehingga dia mempunyai hak tagih atas suatu transaksi penjualan tersebut. Yang kedua ada debitur. Siapa? Pihak yang berkewajiban untuk membayar hutang. Jadi dia punya kewajiban untuk membayar atas transaksi pembelian yang telah dia lakukan. Jadi intinya di sini yang disebut dengan piutang itu merupakan klaim perusahaan atas uang, baik itu barang ataupun jasa kepada pihak lain yang diakibatkan karena adanya transaksi pada masa lalu. Nah, dengan piutang, ada piutang itu disertai dengan janji tertulis. Itu disebut dengan piutang wesel. Kalau tidak disertai dengan janji tertulis, itu disebut dengan piutang dagang. Oke, masuk ke klasifikasi piutang. Yang pertama, piutang usaha. Jadi di sini contoh untuk piutang usaha itu piutang yang muncul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam entitas perusahaan itu dan kegiatan operasinya, itu piutang muncul dan akan dilunasi temponya kurang dari 1 tahun. Sehingga di sini untuk piutang usaha itu masuk dalam kategori aset lancar. Sebagai contoh di sini, PT Komputer kita itu merupakan distributor komputer, lokasinya di Jakarta. Nah, PT Komputer ini menjual produknya senilai 175 juta kepada toko Duta Niaga. Dan pembeli itu baru membayar senilai 50 juta. Jadi dari 175 juta itu yang diterima kasnya itu baru 50 juta. Jadi untuk kasnya bertambah senilai 50 juta. Kas bertambah sebelah debit. Terus kenapa ada pembayaran kas ini? Karena adanya transaksi penjualan 175 juta. Jadi
komputer kita ini mempunyai hak tagih karena dia melakukan penjualan, sehingga mengakibatkan adanya piutang usaha. Piutang usahanya berapa? Selisih. 175 dikurangi 50 juta, jadi 125 juta. Nih, untuk contoh piutang usaha. Jadi, munculnya piutang itu dikarenakan terjadinya transaksi secara kredit. Jadi, penjualan barangnya berkurang, maka posisi di sebelah kredit. Dan dengan adanya penjualan kredit tadi, mengakibatkan munculnya piutang. Piutangnya bertambah 125 juta, karena sudah ada pembayaran sebesar 50 juta. Untuk selanjutnya, ini ada contoh, ada soal yang pada tanggal 1 April, tolong dicermati dulu. Untuk yang pertama kaitan sama piutang dagang.